Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal geometri antara dua pengantar sejar berarus sesuai indikator, meliputi memahami konsep geometri, menerapkan rumus geometri pada beberapa pengantar lurus panjang berarus. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal-soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus antara dua pengantar lurus panjang berarus seperti yang terpampang pada layar, dan ingat bahwa gaya besaran vektor. Selamat menyimak pembahasannya. Mudah-mudahan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester sehingga nilainya bisa bagus. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Besar gaya yang bekerja tiap 40 cm pada pengantar 2 dan arahnya dari gambar di bawah adalah, jawab dari yang ada, I1 3 ampere, I2 4 ampere, A 20 cm sama dengan 0,2 meter, L-nya 0,4 meter, min 4 pi 7 Weber per ampere meter. Ditanyakan F2 dan arahnya. Ingat, rumus antar dua pengantar sejajar, F sama dengan U0 I1 I2 per 2 pi A ke L. Perhatikan baris kedua dari bawah, masukkan angkanya. 4 pi 7, 3 kali 4 per 2 pi kali 0,2 meter, coret pi-nya, sederhanakan dengan 2, sederhanakan hasilnya yaitu 1,295 Newton. Menggunakan kaidah tangan kanan, arahnya yaitu gaya pada pengantar 2, yaitu menjauhi I1, karena dia kalau berlawan arah bolak menolak. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Jika besar gaya tarik yang terjadi tiap meter pada masing-masing pengantar besarnya 10 pangkat min 6 Newton, besar kuat arus I adalah, jawab dari yang ada, E per L 10 pangkat min 6 Newton per meter, A-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter, min 4 pi 7 Weber per ampere meter, ditanyakan I-nya. Di sini kita perhatikan dari gambar, I-nya sama. Arah arusnya sama. Jadi gayanya adalah tarik-menarik. Perhatikan, ditanyakan I-nya berapa. Baris terakhir, F per L sama dengan 0, I1, I2 per 2 pi A, masukkan angkanya. 10 pangkat min 6 sama dengan 4 pi 7 kali I kuadrat karena I-nya sama per 2 pi 2 pi kali 0,2. Jadi I kuadrat sama dengan 1 sehingga I-nya sama dengan 1 ampere. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat, begitu mulai bekerja satuan dalam satu sistem. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Dua kawat lurus sejajar dipisahkan oleh jarak 6 cm. Arus sebesar 2 ampere mengalir di kawat pertama. Jika ada kawat lurus ketiga berarus 1 ampere, di antara kedua kawat pada jarak 2,2 cm dari kawat pertama, gaya yang dalami besarnya 0. Berapa besar dan arah arus di kawat kedua? Jawab dari yang ada, I1 3 ampere, I3 1 ampere, A6 cm, A1 3, jadi jarak antara pengantar 1 dan 3, 2,2 cm, kemudian jarak antara pengantar 2 dan 3, berarti 6 cm kurang 2,2, hasilnya 3,8 cm. Min-nya 4 pi 7 Weber per ampere meter, I2-nya berapa? Jawab. Nah, F30 itu berarti ingat, karena gaya itu adalah besaran vektor, maka F31 harus sama dengan F32. Baris kedua dari bawah, masukkan. Min-nya I1, I3 per 2 pi A13 kali L sama dengan min-nya I2 I3 per 2 pi A23. Coret min-nya, coret L-nya, masukkan angkanya 4 pi 7 kali 2 ampere per 2 pi kali 0,022 meter sama dengan 4 pi 7 kali I2 per 2 pi
kali 0,038 meter. Jadi disediakan I2-nya yaitu 3,45 ampere. Nah, arah arusnya yaitu menggunakan kaidatan kanan, arahnya ke kanan. Jadi searah dengan I1, I3. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan sampai berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak lagi soal yang lain. 3 buah pengantar 1, 2, dan 3. Seperti pada gambar, tentukan berapa besar gaya yang bekerja pada pengantar 2. Jawab berarti yang ada, I1 3 ampere, I2 4 ampere, I3 6 ampere, F2 berapa? Nah, dari gambar, jarak antara pengantar 1 dan 2, A1 2, 20 cm. Antara pengantar 3 dan 2, A2 20 cm. Nah, perhatikan antara pengantar 1 dan 2 itu arah arusnya searah. Ingat kalau disearah gayanya adalah gaya tarik, sehingga gaya oleh pengantar 1 yang bekerja pada pengantar 2 itu arahnya ke atas. Perhatikan pada segitiga di bawah F12 per L sama dengan minimal I1 I2 per 2pi A1 sama dengan 4pi 10,7 3 kali 4 per 2pi 0,2 meter. Silakan coret pi-nya. Hasilnya 1,2 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, antara pengantar 2 dan 3 arah arusnya berlawanan, sehingga gaya pengantar kedua oleh pengantar 3 ditolak-tolak juga berarti arahnya ke atas, sehingga arahnya sama. Sehingga kita hitung baris kedua di bawah F32 besar gaya yang bekerja pengantar 2 oleh pengantar 3. Minol I3 kali I2 per 2 pi A2. Masukkan angkanya 4pi 10,7, 4 kali 6 per 2pi kali 0,2. Sedangkan hasilnya 24 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Nah, karena gaya yang bekerja pada pengantar 2 itu arahnya sama, maka resultannya garis terakhir F2 sama dengan F12 per L ditambah F32 per L. Masukkan angkanya 1,2 10 5 ditambah 2,4 kali 10 5. Hasilnya 3,6 10 pangkat 5 Newton per meter. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, ingat kalau dia searah gayanya adalah gaya tarik, kalau berarah gayanya gaya tolak. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan lagi, menyimak soal tipe lain lagi. Sebuah kumparan kawat berbentuk persegi panjang PQRS diletakkan di samping kawat lurus berarus, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Terdapat arus sebesar 2,5 ampere pada kedua kawat tersebut. Tentukan besar dan arah gaya total yang bekerja pada kumparan. Berarti yang ada I1 I2 2,5 ampere, A1 5 cm sama dengan 0,05 meter, A2 itu 5 cm tambah 15 sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Ditanyakan gaya pada pengantar PQRS berapa. Perhatikan pengantar PQ dan pengarus panjang arusnya sama, arah arusnya sama, sehingga gaya pada pengantar PQ sama dengan minor I1 I2 per 2 pi A1 kali L. Masukkan angkanya 4pi 10 pangkat 7 kali 2,5 ampere kali 2,5 ampere kali 0,3 meter per 2pi kali 0,05 meter. Sedangkan hasilnya 7,5 10,6 Newton per meter. Karena arah arusnya sama, tarik-menarik, maka gaya pada PQ itu arahnya ke atas. Kemudian kita perhatikan antara pengantar lurus dengan RS. Sehingga gaya pada RS, arah arusnya berlawanan. Nanti gayanya adalah tolak-menolak. Sehingga pada RS arahnya ke bawah. Perhatikan baris kedua di bawah, FRS sama dengan minol I1 I2 per 2 pi A2 kali L. Masukkan angkanya 4pi 10,7. 2,5 kali 2,5 kali 0,3 per 2pi kali 0,2 meter. Coret pi-nya. Disederhanakan diperoleh hasilnya yaitu 1,875 kali 96. Arahnya karena berlawanan yaitu tolak-menolak ke bawah. Sehingga di sini sebenarnya ada lain gaya yang bekerja yaitu pada PS dan PR. Besarnya sama, arahnya berlawanan, sehingga dia saling meniadakan. Sehingga gaya pada pengantar PQRS yang bekerja hanya yaitu EPQ
dikurangi dengan FRS karena arahnya berlawanan. Sehingga langsung angkanya 7,5 10,6 min 1,875 kali 10,6 hasilnya yaitu 5,625 10 pangkat 6 Newton per meter. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, untuk memudahkan, ingat usahakan pangkat 10-nya itu sama. Sehingga memudahkan menjumlahkan atau mengurangkan. Selamat menyimak pembahasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal tipe lain lagi. Perhatikan benda kawat seperti pada gambar yang dialiri arus 10 ampere. Berapa massa kawat AB supaya kawat tidak melengkung? AB 80 cm dan jarak antara AB dan CD 40 mm. G 10 meter per sekon kuadrat. Jawab, I1 sama I2 sama 10 ampere. L 80 cm 0,8 meter, A 40 cm 0,4 meter. Ingat begitu mulai satuan dalam sistem. G 10 meter per sekon kuadrat, M-nya berapa? Nah, dalam hal ini yaitu Lorentz sama dengan berat kawatnya. Perhatikan baris kedua dari bawah, F sama dengan 0, I1, I2 per 2 pi A kali L sama dengan W sama dengan M kali G. Sehingga M sama dengan 0, I1, I2 per 2 pi A kali G kali L. Baris terakhir masukkan angkanya, M sama dengan 4 pi 7 kali 10 kuadrat karena I-nya sama, per 2 pi kali 0,4 kali 10 kali 0,8 hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat 6 kg. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Simak terus pembahasan sampai itu. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. 3 kawat ketiganya mengalirkan arus keluar dari halaman memiliki arus sebesar 10 ampere. Kawat pertama terletak di koordinat 0,0 cm, kawat kedua di koordinat 0,3 cm, sedangkan kawat ketiga letak di koordinat 4,0 cm. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Besar gaya magnet persatuan panjang kawat yang bekerja pada kawat pertama adalah, ingat, gaya adalah besaran vektor. Kalau arah arusnya sama, dia tarik-menarik antara 1 dan 2, tarik-menarik, sehingga gaya yang kerja pada pengantar 1 oleh pengantar 2 arahnya menuju ke I2. Sedangkan 1 dan 3 juga arah harus sama, sehingga ini adalah gaya tarik. Sehingga gaya yang kerja pada pengantar 1 oleh pengantar 3 arahnya menuju pengantar 3. Jadi F12 dan F13 saling tinggal lurus, sehingga nanti menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan jawab. I1 sama dengan I2 sama I3 sama dengan 10 ampere. A12 sama dengan 4 cm, 0,04 meter. A12 3 cm sama dengan 0,03 meter. Minolnya 4 pi 10,7 Weber per ampere meter. F1 per L-nya berapa? Nah, F12 per L, baris ketiga dari bawah kanan. Jadi, gaya yang bekerja pada pengantar 1 oleh pengantar 2 itu minor I1 I2 per 2 pi A12 kemudian 4 pi 10,7 karena I-nya sama 10 kuadrat per 2 pi kali 0,04 sedangkan hasilnya 5 kali 10,4 Newton per meter. Nah, oleh pengantar 3, perhatikan baris kedua di bawah, F13 per L sama dengan minor I1 I3 per 2 pi A13 masukkan angkanya 4 pi 10,7 kali 10 kuadrat per 2 pi kali 0,03. Hasilnya itu 6,7 10,4 Newton per meter. Ingat memudahkan, usahakan pangkat 10-nya sama. Enggak, karena saling tegak lurus, maka baris terakhir gaya yang kerja pada 1 persatuan panjang sama dengan akar F12 per L kuadrat ditambah F13 per L kuadrat. Masuk angkanya 5 kali 10,4 kuadrat tambah 6,7 kali 10,4 kuadrat sedangkan hasilnya 8,4 10 pangkat 4 Newton per meter. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Itulah tipe-tipe soal, jenis-jenis soal yang bisa saya berikan mengenai gaya Lorentz pada dua pengantar sejajar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang disajikan
dapat membantu dalam menghadapi ujian tengah semester akhir semester. Jangan lupa dilengkapi dengan latihan sehingga nanti nilainya bisa bagus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.